sama-sama hari ini berdiskusi tentang untuk materi kuliah sejarah teori antropologi yang kedua. Baik, untuk kali ini saya berikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk melakukan presentasi. Mohon manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Saya kasih rambu-rambunya. Jadi tolong tiap anak itu, tiap orang yang presentasi nanti gunakan waktu kira-kira 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membaca apa yang ada di teks itu, karena kalau nanti hanya membaca maka nilainya akan sangat jelek sekali. Ya, akan drop nilainya, akan jelek sekali kalau ketahuan hanya membaca. Yang ketiga adalah nanti karena masing-masing 5 menit, berarti kira-kira nanti kita akan punya waktu 20 menit untuk presentasi, lalu kita akan ada waktu untuk berdialog, itu untuk diskusi itu nanti waktunya kira-kira 30 menit dari itu. Jadi kita akan menghabiskan waktu kira-kira 1,5 jam pada pagi hari ini. Itu gambaran umumnya, teman-teman sekalian. Mohon ya peserta aktif gitu nanti di dalam diskusi ini ya memberikan tanggapan gitu dan memberikan komentar, memberikan masukan-masukan barangkali kalau ada hal-hal yang berbeda menurut pemahaman kita barangkali ya. Itu saya rasa perlu diperhatikan. Baik, kali ini saya akan berikan kesempatan pada kelompok 10 untuk melakukan presentasi. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya Indah Widiarti sebagai salah satu anggota dari kelompok 10 izin mengawali presentasi dari kelompok mana? Baik Pak, yang beranggotakan saya Indah Widiarti, Nur Santika, Irham Hasri Isnanto, dan Siti Arinia Al-Atiyah. Di sini saya belum menyala, suaranya belum terdengar. Baik Pak, apakah sudah terdengar Pak? Di sini saya Indah Widiarti izin untuk menyampaikan presentasi dari kelompok 10. Yang pertama dari jurnal strukturalisme. Silakan, bisa dimulai atau masih menunggu teman-teman yang lain? Baik Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Baik, bisa dimulai kalau begitu. Silakan. Baik Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Saya izin untuk mengawali presentasi Pak. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai fonologi, etnosain. Nah, itu tuh mengenai paradigma dan model yang digunakan oleh Kuhn. Kuhn ini kan menggunakan paradigma revolusi pengetahuan. Nah, di dalamnya itu terdapat 5 hal, yaitu yang berisikan simbolisasi itu milik bersama. Simbolisasi itu milik bersama yang artinya itu di dalam paradigma dan model tersebut itu teoritisinya itu sudah benar. Lalu yang kedua itu sudah ada kesepakatan dari sudah ada kendala dengan suara atau nggak usah nunggu yang lain? Kalau baru 3 orang ya nggak apa-apa. Seadanya ada dulu, nggak apa-apa. Mungkin yang satu berhalangan hadir. Ini sudah mulai Pak dari tadi Pak. Silakan dimulai. Nunggu apa lagi? Baik, suaranya enggak terdengar. Oh ya, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Saya minta maaf teman-teman. Masih mati. Baik, silakan Indang. Saya
Minta maaf sekali. Dan Ya, terus lanjut. 10 isi dari kelompok kami. Ya. Pertama, mengenai Levi Strauss itu di dalam abstrak itu berisikan bahwa Levi Strauss itu tuh menggunakan model dari Roman Jakobson. Sedangkan etnosain di Indonesia itu menggunakan fonologi deskriptif. Nah, di dalam bagian yang kedua itu terdapat paradigma dan model. Nah, itu tuh Kuhn itu menggunakan paradigma yang menggunakan pengetahuan dan revolusinya. Nah, di dalamnya itu terdapat 5 hal, yaitu yang pertama itu tuh menggunakan generalisasi simbol milik bersama, yaitu di mana teoritisinya itu sudah dianggap benar. Yang kedua itu sudah merupakan kesepakatan milik bersama. Yang ketiga itu nilai-nilai, di mana para antropolog itu menggunakan nilai-nilai itu, baik gurunya nilai-nilai itu untuk menentukan suatu kegiatan ilmiah. Yang keempat itu prinsip-prinsip metafisis, dan yang kelima itu terdapat problematika dan sudah terdapat penyelesaiannya. Setelah itu di dalam jurnal tersebut juga berisikan mengenai masalah keterbandingan, di mana terdapat 3 penyebab adanya masalah keterbandingan tersebut. Yang pertama, antropolog itu memiliki background atau perbedaan latar belakang budaya dalam mengkaji antropologi. Hal ini menyebabkan masing-masing antropolog itu mempunyai perbedaan kajian, sehingga menyebabkan hasilnya juga berbeda. Yang kedua itu metodologisnya juga berbeda. Terkadang masing-masing antropolog itu menggunakan metode tersendiri di dalam mengkaji etnografinya. Dan yang ketiga itu terdapat problem struktural seperti itu pandangan antropolog mengenai terdapat perbedaan pandangan antropolog, contohnya mengenai dalam hal patrilineal dan matrilineal. Terkadang terjadi perbedaan dari sudut pandang antropolog itu sendiri. Lalu juga terdapat fonemik dan fonetik. Fonemik dan fonetik. Fonemik itu merupakan fonemik dan fonetik. Fonemik itu merupakan simbol atau bunyi bahasa dari sudut pandang peneliti. Fonetik itu dari sudut pandang pemakai bahasa. Selain itu juga terdapat etik dan emik, di mana kalau emik itu merupakan individu itu menilai dirinya itu berdasarkan konsepsinya dirinya sendiri. Kalau etik itu pandangan orang lain terhadap individu tersebut. Jadi kalau etik itu menurut saya kayak penilaian orang lain tersebut terhadap diri seseorang. Lalu juga terdapat membangun antropologi yang ilmiah, di mana Levi Strauss di sini itu berusaha untuk membangun antropologi yang ilmiah atau untuk mencapai ilmu antropologi yang saintifik. Di dalamnya itu terdapat perbedaan dalam mengkaji fenomena, sehingga adanya pengkajian fenomena itu lalu dilakukan suatu keterbandingan, dan Mauss sejauh sebelum Levi Strauss itu Mauss itu sudah menyatakan mengenai kajiannya, dan mengatakan bahwa ilmu sosial itu disebut dengan sosiologi. Ilmu sosial itu disebut dengan sosiologi. Lalu di dalam linguistik 2 atau kebahasaan itu bahasa itu kan merupakan suatu orang itu bisa mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya. Tapi di dalam bahasa itu setiap sendiri-sendiri, seperti contohnya di daerah
Jawa seperti panggilan P dan Pak Le itu tuh khusus tersendiri, nilai khusus tersendiri, dan ada panggilan tulang, contohnya di Batak dan Minangkabau memiliki panggilan tersendiri. Lalu di dalam lalu terdapat para ahli dari dalam lagi mengenai Levi Strauss ini, yaitu antropolog UGM yang mengkajinya. Selain itu di dalam Roman Jacobson juga di fonologi deskriptif dan fonologi struktural, di mana fonologi deskriptif itu lebih mendeskripsikan mengenai budaya-budaya yang dikaji oleh antropologi, kalau struktural itu lebih ke relasi gejala-gejalanya. Seperti itu. Lalu fonologi deskriptif dan fonologi struktural Roman Jacobson, menurut saya seperti itu, Pak. Silakan teman saya melanjutkan. Silakan lanjutkan. Saya izin melanjutkan dari artikel ini. Kalau dari saya tambahannya mengenai permasalahan metode etnografi, karena terkadang metode ini tuh sering mengalami satu dengan metode bisa dibilang tidak bisa dibanding-bandingkan gitu loh. Ada karena yang pertama ketidaksamaan data. Jadi ketidaksamaan data kebudayaan. Misalkan kalau ada dua peneliti, dia itu meneliti, misalkan sama-sama meneliti kebudayaan yang ada di suku Tengger misalkan. Nah, mereka itu kalau metode etnografi kan kita akan terjun langsung ke lapangan dan istilahnya tersebut dijalankan di suku tersebut. Nah, misalkan peneliti yang satu, dia itu meneliti budaya tersebut menggunakan metode etnografi untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahannya, wewenangnya gitu loh. Apakah misalkan menggunakan pendekatan dari teorinya Max Weber, yaitu dengan karismatik, nasional, atau tradisional. Sedangkan yang satu lagi mengetahui kebudayaan tersebut dengan menggunakan metode etnografi yang contohnya seperti Max Weber. Dan juga itu bagaimana konsep dari klasifikasi kerumitan itu sendiri. Misalkan nantinya pastinya ketika kita meneliti menggunakan metode etnografi itu pada tulisan terakhirnya akan memberikan suatu pendapat atau memberikan suatu kesimpulan, dan dari situ pun kesimpulannya disesuaikan dengan sepemahaman dan sepengetahuan dari peneliti tersebut. Misalkan dia menyimpulkan bahwa lingkungan kebudayaan tersebut menggunakan sistemnya yang patrilinear. Belum tentu beberapa peneliti yang lain akan mengikuti sistem patrilinear tersebut. Bisa saja bahwa dia menganggap bahwa kebudayaan tersebut ini menganut kekerabatan yang bilateral. Terus saya juga izin menambahkan mengenai tadi kan di Pak D, Pak Li, atau tulang dalam bahasa Batak. Nah, itu pun memiliki kaitannya akan tuntutan kepada suatu bahasa. Nah, antropologi itu terkadang dituntut untuk menggunakan suatu bahasa tersebut untuk apa tujuannya? Tujuannya ya yang pasti untuk agar dimengerti oleh salah satunya oleh warga kebudayaan yang ditelitinya. Dan juga bukan hanya warga kebudayaan, tetapi juga oleh peneliti antropologi yang lain atau ahli-ahli antropologi yang lain. Itu sih Pak kalau tambahan dari saya. Silakan dilanjutkan.
Saya izin menambahkan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis kebudayaan, fenomenologi, dan struktural dari Strauss gitu. Strauss ini kan dia seseorang peneliti yang berfokus pada linguistik. Nah, maaf, Levi-Strauss ini kan adalah seorang yang dari Jacobson kan. Nah, awalnya sebelumnya beliau itu sedang mempelajari terkait dengan perbedaan suku, bangsa, dan bahasa gitu kan, Pak. Nah, terus kemudian suatu hari beliau itu bertemu dengan si Jacobson ini. Jacobson ini memaparkan tentang bagaimana linguistik menjelaskan tentang perbedaan terkait pendapat dari antropologi yang masih berkutat pada pemikiran berkutat pada asal usul dan kekerabatan sosial yang itu aja gitu. Menurut dari Jacobson ini unsur yang paling dasar adalah bunyi yang nantinya melahirkan bisa dibilang tidak memiliki arti dan hanya sebuah huruf saja, bukan sebuah kata gitu kan. Nah, Levi-Strauss ini akhirnya berkesimpulan bahwa hal tersebut terkait dengan sistem kekerabatan yang sedang dia teliti, dia bahwa ternyata sistem kekerabatan itu dapat diteliti lewat strukturalisme. Strukturalisme ini menurutnya jauh lebih katakanlah jauh lebih efektif dibandingkan yang lain. Sebelumnya strukturalisme ini belum populer di Indonesia karena banyak orang yang belum mengenal tentang metode strukturalisme ini. Pernah yang bernama Kunchoro-Ningrat, tapi menjelaskan secara gamblang apa itu strukturalisme, karena beliau memilih sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada seorang sarjana lulusan UGM yang pergi ke Belanda dan meneliti tentang kebudayaan Indonesia dengan cara strukturalisme ini. Awalnya memang tidak berhasil. Beliau adalah PM Laksono, tapi lambat laun banyak mahasiswa UGM juga yang kemudian mempelajari tentang hasil penelitian dari PM Laksono ini. Akhirnya lambat laun strukturalisme ini mulai dikenal lewat para mahasiswa-mahasiswa hingga saat ini. Bahkan ternyata strukturalisme ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti di sini tertuliskan untuk mengkaji tentang makanan tradisional, terus juga untuk mengkaji tentang menjelaskan tentang patung, terus juga menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI, yaitu di mana banyak orang Tionghoa Indo yang masuk agama Katolik dan bagaimana perilakunya setelah memeluk agama tersebut. Hal itu dapat dijelaskan melalui strukturalisme. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa terkait dengan penjelasan rekan-rekan saya yang lain, perkembangan antropologi di Indonesia itu dapat dilihat dari berbagai sudut
pandang. Selain itu, paradigma yang digunakan itu ada dua. Yang pertama ada etnoscience dan strukturalisme dari Levi-Strauss tersebut. Meskipun dipengaruhi oleh negara barat, tetapi pada dasarnya sudut pandang dan paradigma tersebut dapat digunakan di Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Ya. Silakan, masih ada yang lain? Oke. Sudah semua ya? 3 orang ya? Baik. Ya, baik. Teman-teman sekalian, silakan memberikan masukan atau memberikan sanggahan atau menambahkan, karena tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita itu ada bagian-bagian yang masih belum terpapar dengan lengkap ya. Silakan teman-teman yang lain yang membaca tulisan ini kemudian dapat mulai memberikan masukan. Silakan. Silakan. Saya, silakan. Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Carolus Tarman Silaban, NIM 17. Saya ingin bertanya kepada saudari siapa tadi ya? Yang pertama yang bukan Irham, siapa ya? Tadi yang pertama perempuan yang tadi Endang ya? Maaf Pak, lupa. Ya kan tadi membahas bahwa paradigma yang dikatakan oleh Thomas Kuhn itu kan memandang bahwa paradigma itu adalah cara seorang antropolog itu bagaimana memandang, menganalisis suatu persoalan atau fenomena budaya gitu. Nah, tetapi Kuhn itu kan mengatakan bahwa paradigma yang ia ucapkan atau ia jelaskan itu tidak rinci, bahkan belum detail begitu, Pak. Nah, tentu karena paradigma ini tidak detail dalam penjelasannya, maka penggunaannya juga belum konsisten dalam menganalisis fenomena yang terjadi. Nah, ini akan menemui masalah di mana perkembangan ilmu sosial budaya itu kan tidak akan berubah gitu, karena paradigmanya ya itu-itu aja. Nah, ini juga berdampak pada perkembangan ilmu sosial budaya di Indonesia selama 20-30 tahun terakhir, dimulai tahun 1979 sampai tahun 2009 gitu kan, Pak. Nah, antropolog di Indonesia itu terkadang belum mengerti apa hakikat dari paradigma dan model-model yang ia gunakan, sehingga ia memandang bahwa fenomena-fenomena di masyarakat itu masih terdapat yang namanya dogma, yaitu kepercayaan yang dimiliki oleh antropolog itu, di mana kepercayaan ini sangat kuat dan juga dapat mempengaruhi cara analisis antropolog terhadap fenomena yang terjadi. Sehingga ini kan memiliki kontradiksi atau berbeda dengan model yang ia gunakan dalam menganalisis gitu, Pak. Nah, kemudian yang saya tanyakan tuh apabila hal ini terjadi, paradigma yang ia gunakan tuh belum jelas hakikatnya, kemudian bagaimana ia menemukan hasil yang sesuai dengan paradigma yang seharusnya gitu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya,
apa. Baik Pak, saya mencoba izin menjawab pertanyaan dari Mas Karolus tadi. Jika paradigmanya ini belum jelas apa itu kajian atau kerinciannya belum jelas, bagaimana para antropolog untuk kembali mengkajinya begitu. Menurut dari diri saya sendiri itu mungkin untuk antropolog itu untuk agar mengkaji sebuah objek itu tuh harus dengan jelas. Nah, kalau misalnya ada ketidakjelasan atau masih belum rinci, mungkin antropolog tersebut dapat lebih mengembangkan pengetahuannya dengan cara menelitinya dengan perspektif atau pandangan-pandangan yang mereka miliki atau ilmu-ilmu yang mereka telah mereka miliki. Jika misalnya apa itu objek tersebut itu sepertinya masih belum jelas belum jelas dan masih rancu, mungkin ya yang pertama tadi saya menyampaikan dengan menelitinya secara terus-menerus berdasarkan ilmu antropolog yang mereka punya dan berbagai macam perspektif yang mereka gunakan, dan menurut saya antropolog itu selalu ingin tahu dan ingin selalu menggali apa yang mereka itu bersifat penasaran dan selalu ingin menggali apa yang belum mereka tahu menjadi tahu. Seperti hal ini misalnya ada yang masih objek yang masih bersifat tidak jelas, mereka akan semakin penasaran dan menggalinya dengan ilmu yang mereka punya, mungkin atau juga mereka dapat berunding dengan antropolog lainnya untuk saling mencari tahu kejelasan dari suatu hal yang masih rancu tersebut. Menurut saya seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila masih salah atau terdapat kekurangan. Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Endang, silakan yang lain. Karena ini apa namanya pembicaraan kita ini kan soal satu pendekatan yang tampaknya di-endorse kalau dalam bahasa sekarang di-endorse oleh penulis ya, dia tampaknya di situ. Tapi saya ingin mendengar cerita dari teman-teman sekalian apa yang didapat ketika membaca tulisan ini dan apa kesan yang muncul dari tulisan ini ya. Baik itu kesan yang mungkin terlihat dan mungkin kesan yang tidak terlihat. Saya berharap kalau kita membaca kita dapat memperoleh apa itu yang saya bilang mendapatkan kesan tertentu dari bacaan kita, lalu kita mencoba melakukan barangkali perbandingan atau refleksi ya, tentang apa yang kita baca tadi. Tujuannya adalah agar yang pertama kita memahami bacaan itu secara mendalam, yang kedua kita bisa bertukar gagasan dengan orang lain. Itu harapan saya. Ya silakan, saya masih berharap teman-teman dapat melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 10 tadi. Silakan. Saya izin menyanggah, Pak. Silakan, Rik. Ya, baik, silakan, Rik. Ya. Tadi kan disampaikan oleh Endang terkait antropologi dalam mencapai ilmiah ya, scientific. Nah, dikatakan bahwa antropologi itu menurut Strauss menggunakan paradigma perbandingan. Tapi di sini saya agaknya kurang setuju atau tidak setuju dengan dengan jawaban Endang tadi, karena pemahaman saya dari artikel kali ini justru Strauss itu menyampaikan bahwa untuk mencapai tingkat saintifik dari antropologi itu sendiri seharusnya dapat ditempuh dengan cara antropologi itu mencapai universal mengenai berbagai macam fenomena sosial budaya yang ada. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mencapai generalisasi. Terus juga menambahkan bahwa untuk mencapai generalisasi yang ia maksud ini tadi, baiknya antropologi itu tidak menggunakan studi perbandingan, tapi
Strauss menawarkan bahwa lebih baik menggunakan studi generasi konsep daripada studi generasi proposisi. Nah, dari studi generasi konsep ini tadi diharapkan bahwa seorang antropolog itu dapat menerima, dapat memahami dan mencakup berbagai fenomena atau gejala budaya yang ia teliti, sehingga dia bisa mencapai generalisasi dan memungkinkan untuk dilakukan perbandingan. Nah, kan seperti yang kita dengar atau yang kita tahu dari kuliah-kuliah antropologi sebelumnya, bahwa terdapat hipotesis yang menyatakan bahwa kebudayaan itu berasal dari satu sumber yang sama, demikian. Nah, terus dari hipotesis ini tadi menurut Strauss dengan generalisasi yang diperoleh melalui paradigma atau metode studi generasi konsep ini tadi. Nah, ketika sudah mendapatkan gejala-gejala dari berbagai budaya yang diteliti, baru nanti akan nampak perbandingannya. Dari perbandingan ini dapat kita ketahui apakah terdapat persamaan dari budaya-budaya yang berbeda yang kita teliti ini tadi. Nah, kemudian ditambahkan oleh Strauss juga bahwa antropologi itu tidak serta-merta untuk mencapai saintifik atau ilmiah, tapi juga untuk mengetahui kebenaran dan kebenaran yang hakiki. Nah, itu juga akan berkaitan dengan pembahasan yang pertama tadi, bahwa ketika hipotesis itu sudah ditentukan atau sudah diketahui dalam generalisasi yang umum tadi, maka dari sini kita bisa tentukan melalui struktural linguistik ini tadi, hipotesis itu bisa kita buktikan apakah benar bahwa perbandingan-perbandingan budaya yang kita dapat dari generalisasi ilmiah itu tadi membuktikan hipotesis bahwa benar kebudayaan itu berasal dari sumber yang sama. Nah, disampaikan juga bahwa untuk mencapai kebenaran itu dapat dilakukan oleh model linguistik. Nah, kebenaran menurut Strauss itu tidak dapat dilihat dari, ibaratnya dalam bahasa saya kita casingnya saja ya, atau dari kulitnya. Nah, kebenaran menurut Strauss itu ada di balik kulit atau di balik layar itu sendiri. Nah, untuk mencapai kebenaran itu harus diteliti dengan linguistik struktural itu tadi. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, ini pemaparan dari Ricky saya rasa sangat bagus ya. Jadi secara saya ulangi lagi tadi, secara garis besar penulis memberikan endorsement pada satu pemikiran yang dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis namanya Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss ini memang dikenal sebagai empunya strukturalisme. Ya, kalau nanti kita kaitkan kuliah ini dengan kuliah teori postmodernisme, nanti akan kelihatan di mana letak hubungan antara filsafat tadi, filsafat strukturalis dengan filsafat pasca strukturalis. Nah, saya ingin pada bagian ini saya ingin menyampaikan ada yang di awal dikemukakan oleh teman-teman kita tadi, bahwa Lévi-Strauss ini orang yang sangat mengagumi linguistik ya, karena linguistik ini adalah ilmu sosial yang paling maju dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Dia sudah bahkan orang menganggapnya sebagai telah mencapai derajat saintifik. Dia yang paling ilmiah di antara yang ilmiah di kalangan ilmuwan sosial yang lain. Mengapa dikatakan ya, linguistik ini yang paling ilmiah? Karena dia adalah satu-satunya ilmu sosial dan humaniora yang mampu mencapai mampu merumuskan hukum, merumuskan kaidah-kaidah yang itu berlaku secara umum, secara universal. Misalnya kita sebut saja kaidah dalam bahasa itu ada kaidah subjek dan predikat. Jadi kalau dimanapun, pada bahasa manapun, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu harus ada subjek dan predikat. Pasti itu. Tidak ada dari subjek lalu kepada objek. Ya, tidak ada. Tapi pasti ada predikat. Yang itu memperantarai subjek dengan objek.
Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah bahwa linguistik ini juga telah mampu membuat membuat kode yang itu disepakati secara bersama. Jadi kalau kita nanti coba lihat itu kamus di kamus digital ya, di misalnya pakai Google Translate atau apa itu yang ada di internet itu, kita akan menemukan ya di dalam kamus itu ada tulisan dan ada cara membacanya. Nah, itu yang oleh pendekatan etik emik itu digunakan sebagai model. Mengapa model? Karena dengan adanya alat bantu cara membaca, saya ingin sedikit memperlihatkan ya, mungkin kamus apa ya yang ada di situ ya. Coba ya, mudah-mudahan ketemu saya. Oke. Coba ya. Saya perlihatkan sebentar. Misalnya kita akan menyebut kita mulai dari dari Inggris ke Jerman misalnya. Saya ada satu kamus yang saya kira sangat bagus ini. Saya akan tunjukkan ya. Kebetulan ini kamus ini mungkin di antara yang paling lengkap lah ya di antara kamus-kamus yang lain. Ada namanya leo.org ya. Kalau kita misalnya cari kata kunci di sini, misalnya katakanlah satu kata dalam bahasa Inggris ya, misalnya kita sebut misalnya horses. Nah, yang menarik adalah bahwa kemudian ini ada bunyinya ya. Namun kalau kita mau menulisnya, ada bacanya adalah bentar. Kayaknya ini pakai bunyi dia ya, tapi harusnya atau saya pakai yang lain deh. Mungkin horse. Jadi ini kita membacanya ya. Jadi kalau di dalam kajian linguistik itu kita mendapati dua hal. Yang pertama adalah tulisan, yang kedua adalah cara membacanya. Nah, kalau kita mendapati kata HORSE, kita membacanya seperti ini. Horse. Ya. Kalau kita pakai bahasa Jerman, kita akan mendapati kata seperti ini. Das Pferd. Gitu. Jadi orang gitu tidak mengalami kesulitan untuk kemudian membaca sesuatu karena ada kode, ada simbol yang kemudian membantu kita untuk membaca sesuatu. Dengan begitu kalau kita belajar itu nanti bahasa asing sebetulnya tidak terlalu sulit karena ada alat bantu yang memungkinkan kita itu dapat dengan cepat atau dengan lebih mudah menyampaikan sesuatu dengan bahasa asing gitu ya, dan itu dipahami oleh penutur asing. Baik, nah ini kemajuan yang dicapai oleh linguistik ya. Jadi yang selanjutnya kita bisa menemukan sejumlah kajian linguistik itu menunjukkan adanya tadi kemajuan tadi yang itu belum diperoleh oleh ilmu-ilmu lain. Kalau kita membandingkan dengan sosiologi misalnya, hari ini sosiologi belum pernah menemukan satu kaidah yang berlaku secara universal di seluruh dunia, tidak ada. Antropologi juga sama. Lalu ilmu humaniora yang lain, sejarah kita belum ada satu kajian atau satu hukum yang itu berlaku secara universal di dalam kajian sejarah, tidak ada. Tapi linguistik ada. Linguistik itu orang akan bisa mengatakan hal-hal yang sifatnya itu universal dan itu berhasil dirumuskan oleh mereka. Nah, yang kemudian dengan kemampuan linguistik yang baik,
Jadi kalau kita mempelajari bahasa asing itu, bahasa di luar itu yang harus kita lakukan pertama kali adalah mempelajari strukturnya, mempelajari grammarnya. Tujuannya apa? Agar kemudian nanti kita dapat mengetahui ya, bahwa bahwa kemudian kalau sebuah kata itu ditempatkan pada posisi yang salah, dia akan memiliki arti yang berbeda. Itulah perlunya grammar. Dan kita kemudian akan semakin minim potensi kesalahpahaman dengan orang lain. Jadi Levi-Strauss ini adalah orang yang sangat terinspirasi di wilayah Brasil. Awalnya ini orang yang sangat mengagumi ilmu alam, terutama geologi. Mengapa dia kemudian mengagumi geologi? Karena di dalam perjalanan penelitian dia menemukan ada sesuatu yang menarik dengan lapisan-lapisan bumi kita. Jadi kalau kita melihat singkapan sebuah tanah, jadi misalnya ada sebuah tanah longsor gitu, atau tanah yang ambles gitu. Lalu kita akan melihat lapisan-lapisan tanah itu di situ. Secara kasar kita akan mengatakan 1 senti tanah itu membutuhkan waktu untuk melapuk selama lapukan itu butuh waktu 1000 tahun untuk dapat membuat satu lapisan setebal 1 senti. Jadi kalau kita melihat ada satu tanah ya yang itu kedalamannya itu katakanlah 50 meter, maka tinggal dikalikan saja itu berapa umurnya. Umur dari tanah yang ada di bagian bawah tadi ya. Nah, ini juga yang kemudian membuat Levi-Strauss ini mulai melihat bahwa sebetulnya cara kerja pikiran manusia juga seperti itu, kata dia. Ada level-level tertentu yang itu dapat kita lihat secara dengan indera kita. Orang tingkah laku orang itu sesuatu yang paling terlihat. Namun semakin ke dalam itu semakin tidak terlihat. Dan yang paling tidak terlihat adalah sistem gagasan. Itu kata dia, kata Levi-Strauss. Nah, tugas kita adalah tugas antropolog itu adalah memahami kebudayaan dengan melihat sistem gagasan tadi. Namun tidak berhenti kepada pemahaman terhadap sistem gagasan pada suatu masyarakat. Namun antropologi harus berupaya untuk menemukan ya hal-hal yang itu menyatukan sekian banyak kebudayaan. Hal-hal yang sama ditemukan di dalam setiap kebudayaan dengan sistem gagasan. Nah, seringkali yang kita temui sekarang itu hanya merupakan perwujudan dari sistem gagasan tadi. Bagi gambaran, kadang-kadang kita menemukan ada satu legenda di suatu masyarakat itu yang memiliki kemiripan dengan legenda pada masyarakat lain. Ya, kisah Ande-Ande Lumut itu persis dengan kisah Cinderella. Ya, padahal yang satu di sana di Eropa sana, yang satu di Jawa. Persis kisahnya. Ada 4 orang gadis atau ada beberapa gadis itu yang mencintai satu orang. Dan kemudian si laki-laki tadi, cowok idaman tadi, cokiber tadi, cowok kita bersama itu dia memilih salah satu di antara mereka yang secara penampilan itu paling buruk. Ya, itu persis dengan cerita kelting kuning, kelting hijau dan lain sebagainya itu ya. Itu mirip dengan kisah Cinderella. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana itu bisa itu? Kisah Cinderella itu memiliki kesamaan dengan kisah Ande-Ande Lumut di Indonesia. Yang itu ditulis pada tahun 1200-an. Ya. Nah, ada lagi kisah itu yang terlihat mirip. Misalnya kisah tentang terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Dengan kisah yang kisah yang terjadi pada masyarakat India ya tentang terciptanya satu danau di sana.
Dan juga ada sejumlah kisah-kisah lain yang itu menunjukkan kemiripan besar atau kemiripan gaya bercerita. Nah, Levi-Strauss ini dia memiliki ketertarikan untuk mengungkap sebenarnya bagaimana bisa itu orang yang hidup secara terpisah, masyarakat yang secara geografis terpisah, itu mereka memiliki mitos, memiliki cerita, memiliki legenda yang sama. Dulu ya sama juga dengan kalau kita menemukan peralatan yang sama. Dulu di kuliah sejarah teori antropologi 1 itu kita bahas ya. Bagaimana kita dapat menemukan alat yang sama di benua yang berbeda. Jala ikan itu, jaring ikan itu di mana-mana ada. Di Asia ada, di Afrika ada, di Eropa ada, di Amerika Selatan ada, di Australia juga ada. Di Selandia Baru juga ada. Di Kepulauan Pasifik juga ada. Jadi bagaimana kemudian mereka ini masyarakat yang terpisah oleh geografis. Tapi kemudian mereka memiliki alat yang itu cara kerjanya sama, mirip ya, sekalipun dengan ukuran yang beragam ya tentu ya. Namun cara kerjanya mirip. Jadi mereka mencari ikan dengan cara menjala. Yang kedua ada alat namanya alat bubu kalau dalam bahasanya orang Kalimantan. Jadi alat yang dipakai untuk menjebak ikan. Jadi nangkap ikan itu ternyata ada 3 cara. Ya 4 sebetulnya. Yang pertama adalah nangkap ikan dengan menggunakan tangan, pakai tangan. Itu dirasa kurang efektif karena dia kemampuan tangan itu terbatas untuk dapat menangkap ikan. Yang kedua, menangkap ikan dengan cara pakai jebakan. Jebakan itu macam-macam. Ada yang jerat, ada yang berupa keranjang ini yang diletakkan di sungai atau di danau dan di dalamnya dikasih makanan. Lubang masuknya itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau ikan masuk dia tidak bisa keluar lagi. Itu bubu namanya. Sama juga dengan alat untuk menangkap kepiting, kan juga sama, mirip cara kerjanya. Itu ada jaring yang kemudian dipasang secara vertikal, di atas ada lubang, kemudian di dalamnya dikasih umpan. Nanti rajungan itu akan masuk ke dalam dan kemudian akan terjebak di situ dan mudah diangkat. Yang pertama adalah dengan jaring, yang kedua adalah dengan cara jebakan, yang ketiga adalah dengan cara dipanah atau ditembak atau ditombak. Namun menombak, memanah ya, itu tidak mampu untuk menangkap ikan pada jumlah yang besar. Menjebak ikan itu juga tidak mampu untuk membuat dia cenderung spekulatif ya. Dia untung-untungan. Kalau lagi beruntung ya ikannya banyak, kalau lagi nggak beruntung ya dia hanya dapat ikan sedikit. Nah, yang terakhir adalah jala tadi. Jala itu adalah salah satu cara model penangkapan ikan secara massal. Jadi orang bisa nangkap ikan pada jumlah yang besar, dia bisa nebar dimanapun ya. Jadi dia menuju ke tempat di mana ikan itu ada. Sementara yang tadi itu betul panah itu juga menuju ke tempat ikan itu ada, namun kemampuan dia untuk dapat menangkap ikan itu sedikit. Nah, yang menarik dari jala tadi adalah ini merupakan salah satu ciri ya yang menandai masyarakat yang sudah mulai hidup menetap atau semi menetap. Masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah itu dia cenderung tidak menggunakan alat seperti itu. Karena kalau pakai alat seperti itu dia sangat tidak efektif ya. Dan juga kebutuhan mereka akan pangan tidak sebesar masyarakat yang hidup secara menetap. Jadi menurut cara pandang Levi-Strauss yang membuat mereka membuat masyarakat itu membuat alat bernama jala tadi adalah karena memang ada fase ketika mereka hidup menetap dan kemudian membutuhkan persediaan makanan yang memadai, yang melimpah ruah. Itu hanya dapat dilakukan dengan cara menangkap ikan dengan menebar jala. Bisa juga dengan racun, namun racun itu merusak lingkungan. Banyak orang tidak memilih itu. Itu mirip dengan cara berburu ya. Berburu juga begitu. Nah, yang belum dilakukan adalah berburu itu belum semassal penangkapan ikan ya. Sekarang sudah mulai agak maju ya, orang-orang yang tinggal di kutub utara itu mereka memburu rusa kutub dengan cara menggiring rusa itu ke dalam tempat-tempat yang itu mudah untuk mereka tangani. Nah, baik. Ada kesamaan yang begitu banyak. Ya, ada beberapa ya di berbagai masyarakat
kita menemukan kesamaan. Levi-Strauss mengatakan bahwa kesamaan itu karena memang di dalam pikiran manusia itu, secara kognitif itu, ada sesuatu yang sifatnya universal. Itu gagasan, sistem gagasan. Itu yang dia sebut sebagai struktur. Struktur sesuatu yang sifatnya itu universal. Nah, struktur yang paling sederhana itu adalah pembagian segala sesuatu atas dua hal. Atas dua yang saling berlawanan. Yang ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ya, ada gelap, ada terang, itu ada di semua kebudayaan. Ya, sementara yang lain-lain belum tentu ada. Misalnya kebiasaan itu tiap kebudayaan berbeda-beda. Namun ada hal-hal yang itu berlaku di semua kebudayaan dan berlaku pada semua masyarakat yang memiliki kebudayaan. Tadi yang pertama adalah oposisi biner namanya istilahnya. Yang kedua adalah larangan untuk menikah secara sumbang atau incest, larangan melakukan tabu, melakukan incest. Itu ada di semua masyarakat. Jadi tentu dengan berbagai macam varian, ya, ada masyarakat yang melarang menikahi saudara kandungnya saja, ada yang masyarakat yang melarang menikahi mereka yang berasal dari satu kerabat yang sama, ada yang masyarakat yang melarang mereka menikahi orang yang berasal dari kampung yang sama. Itu ada larangan-larangan terkait dengan perkawinan. Nah, masing-masing masyarakat memiliki tuntutan sendiri. Ada masyarakat yang mereka itu secara sumber daya terbatas sehingga mereka merasa perlu untuk mempertahankan sumber daya itu tetap ada pada mereka. Nah, di dalam situasi semacam itu mereka memilih untuk misalnya menikah dengan orang-orang yang tinggal di dalam satu kawasan yang sama atau menikah dengan kerabat. Jadi tradisi dulu di masa lalu itu keluarga kerajaan kan mereka menikah dengan kerabat. Karena apa? Mereka ya tidak mau kemudian harta yang mereka miliki harus terbagi-bagi dengan orang-orang di luar lingkaran mereka. Jadi masyarakat di pedesaan di masa lalu itu mereka cenderung untuk memberikan rekomendasi orang untuk menikah secara endogami, menikahi orang-orang yang tinggal di lingkungan mereka. Tujuannya adalah agar kemudian yang pertama adalah mereka bisa menghemat tenaga kerja karena kemudian kalau orang itu berasal dari kampung yang sama itu dia bisa ikut bekerja lahan itu tidak harus membagi lagi sumber daya itu dengan orang luar sehingga kemudian sumber daya yang mereka miliki tetap mereka dapat pertahankan. Nah, yang ketiga, Levi-Strauss mengatakan bahwa ada yang disebut sebagai pembedaan. Ada fase ketika manusia itu sampai kepada tahap menjadi manusia. Sebelumnya itu masih levelnya belum terlalu manusia. Apa yang menandai manusia
Baik, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi. Jadi koneksinya putus karena saya tidak tahu jaringannya sedang sangat buruk. Baik, saya kembali kepada pembahasan tadi. Jadi apa namanya? Ada di dalam arkeologi itu kita mengenal ada Homo sapiens, ada Homo sapiens sapiens. Homo sapiens adalah manusia seperti kita. Namun mereka belum mengenal api. Nah, setelah mereka mengenal api, kemudian mereka disebut sebagai Homo sapiens sapiens. Jadi manusia modern, yaitu ditandai dengan ditemukannya api. Nah, salah satu ciri dari ditemukannya api adalah kemudian manusia mulai mampu untuk melakukan mulai mampu untuk menikmati makanan, ya, terutama yang terbuat dari daging, ya, dengan dengan cara yang lebih memungkinkan dan lebih nyaman untuk gigi mereka. Kalau sebelum ada api, orang makan daging mentah, sehingga orang cenderung tidak terlalu banyak makan daging karena daging itu merepotkan untuk mereka. Nah, orang cenderung makan biji-bijian, makan jamur atau sayuran, ya, dan ya itu lebih mudah untuk mereka cerna. Namun untuk mereka kunyah daging sebelum mereka mengenal api itu susah mereka kunyah. Begitu manusia mengenal api, kemudian mereka mulai mampu atau mulai berpikir bahwa mereka dapat menikmati makanan-makanan selain makanan berbasis tumbuhan, ya. Namun juga mereka dapat menikmati makanan-makanan yang berbasis daging dari binatang. Lalu muncul situasi ketika ada pembagian yang sangat tegas antara makanan itu ada dua macam, kata Levi-Strauss. Itu antara makanan mentah dengan makanan yang dimasak. Dia punya konsep namanya the raw and the cooked, yang yaitu mentah dan masak. Jadi kalau hari ini kita itu masih makan daging kalau daging kebanyakan saya rasa masak matang, ya. Namun sekarang masih ada orang yang mempraktikkan makan daging ikan yang itu mentah. Sudah tahu orang-orang Jepang itu makan daging mentah. Kalau sudah makan sushi itu yang membungkus susinya itu dia dagingnya mentah. Namun ya tentu konsep mentah dan matang itu kalau menurut Levi-Strauss adalah dia dimasak dengan api atau dia tidak dimasak dengan api. Sehingga sekalian daging-daging yang kemudian makanan-makanan yang dikatakan mentah itu kalau menurut kategori Levi-Strauss itu disebut sebagai mentah, barangkali pada masyarakat lain tidak disebut sebagai mentah. Kalau kita makan sayuran yang masih mentah itu, kayak orang Sunda itu makan hijau-hijauan itu barangkali orang tidak menyebutnya sebagai makanan mentah. Namun ini adalah makanan yang menurut mereka itu layak untuk mereka konsumsi. Baik, jadi Levi-Strauss tadi saya kembalikan lagi, dia menggunakan bahasa sebagai model untuk menjelaskan kebudayaan. Ya, jadi di dalam bahasa itu ada struktur yang mengaturnya, sehingga kalau kita mengubah satu kalimat, kita letakkan pada posisi yang berbeda, maka dia akan memiliki mana yang berbeda. Saya ingin berikan contoh, ya. Sedikit saja ini ada contoh kalau kita menggunakan contoh kalimat, ya. Saya share screen di sini. Saudara, kalau saya tulis seperti ini, ya, adik saya makan bakso di belakang rumah. Saudara dapat melihat urutan yang seperti ini, ya. Adik saya makan bakso di belakang rumah. Ini ya, anggaplah ini saya kasih angka 1 itu, ya. Ini angka saya buat angka 1, ya. 1, 2, 3, 4, 5.
bahwa seandainya ya, dari kalimat ini kita mengubah strukturnya, kita ubah urutannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jelas ya. Lalu kalau kita acak, kita mulai dari 3, misalnya 3, 6, 2, 1, 4, 7, 5. Belum berapa? 2 ya. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Silahkan dibaca ya. Kalau kita membuat urutan seperti ini, silahkan. Saya ingin salah satu menjadi relawan untuk membacanya. Kita buat urutan seperti ini. Jadi mulai dari nomor 3 kita mulai. Ada yang mau bantu saya? Silahkan. Dibaca aja. Mulai dari 3, lalu Baca 6. saja, Pak. Ya, dibaca coba. Kalau Ya. dimulai dari 3, 6, dan seterusnya. Silahkan. Iya. Ya. Makan, belakang, adik, bakso, rumah, di saya. Ya, baik. Ini kalau kemudian kita ubah seperti ini, apa yang saudara bayangkan? Saudara paham dengan kalimat seperti ini? Tidak ya? Saya juga tidak paham. Jadi struktur itu dia pasti menempati posisi ya sesuai dengan fungsinya. Kalau saya sebut sebagai adik saya ini adalah satu kesatuan ini, ya ini saya sebut sebagai subjek ya. Ya, subjek ya. Makan itu adalah predikat ya. Betul ya. Predikat. Bakso itu adalah objek. Objek ya. Ini keterangan tempat. SPOK jelas. Adik saya makan bakso di belakang rumah. Namun apabila itu diacak, maka dia akan kehilangan makna. Dia kehilangan kemampuan untuk menyampaikan gagasan. Dia kehilangan kemampuan untuk difahami oleh orang lain. Itulah struktur. Nah, Levi-Strauss yakin betul ya bahwa sebetulnya pikiran manusia itu, dan tidak cuma pikiran manusia, kebudayaan itu memiliki keteraturan. Hanya saja kita selama ini tidak mampu untuk menemukan keteraturan itu. Dia mengajak kita untuk menggunakan metode yang diterapkan di dalam linguistik untuk mencoba mengurai untuk menemukan untuk melihat hal-hal yang tampak acak itu di permukaan tadi, untuk kemudian sama-sama kita temukan di mana sebetulnya titik temu, di mana sebenarnya titik kesamaan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Jadi saya berikan contoh. Ada mitos tentang terbentuknya Tangkuban Perahu. Kalau kita membaca itu, kalau kita simak secara baik-baik, itu kelihatan sekali bahwa pesan yang ingin disampaikan adalah larangan untuk menikah dengan ibu kandung atau pernikahan sumbang atau incest. Jadi itu ceritanya siapa? Ceritanya yang Dayang Sumbi dan anaknya itu ya. Kalau kemudian itu dilanggar, maka kemudian akan ada malapetaka yang terjadi. Jadi kira-kira pesannya seperti itu. Nah, yang kedua ada lagi misalnya pesan soal kalau kita membaca, kalau kita menyimak misalnya cerita tentang tentang Cinderella tadi ya. Maka di situ kelihatan ada pesan soal cinta ya, soal cinta kasih. Jadi soal romantika. Jadi orang itu memiliki keinginan untuk memperoleh sesuatu yang memberikan dia kebahagiaan hakiki. Jadi mereka
ingin mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara yang kadang-kadang mengorbankan diri sendiri. Coba, bisa aja sih dalam cerita itu kalau mau nekat sih keliling kuning itu dia bisa aja dia pergi dari ibunya itu lalu dia entah kemana ya, namun dia memilih untuk hidup bersama dengan ibunya, ibu tirinya, lalu kemudian dia memilih untuk bareng-bareng ikut dengan kakak-kakaknya pergi menemui siapa namanya Andi Lumut tadi. Ada pesan-pesan yang itu berlaku universal, pesan tentang cinta kasih, pesan tentang tadi larangan ya, ada juga pesan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Itu kalau kita membaca ada banyak mitos, ada banyak legenda tentang bagaimana anak yang dikutuk ya oleh ibunya karena dia melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai durhaka ya. Itu larangan yang luar biasa, larangan yang sangat ketat itu diberlakukan. Orang jangan sampai melakukan itu, sehingga kemudian orang di dalam banyak mitos diancam, ditakut-takuti. Kamu jangan sampai durhaka kepada ibumu. Ya. Ini di situ kelihatan bahwa sebetulnya banyak masyarakat itu memuliakan posisi perempuan. Jadi pada masyarakat yang di situ itu adalah posisi perempuan itu sangat dominan ya, maka atau dia posisinya kuat dimuliakan, biasanya ada legenda yang kemudian meletakkan posisi perempuan pada posisi yang sangat keramat ya. Itu gambaran di yang dapat kita lihat. Baik, saudara sekalian. Nah, jadi kalau kita membaca artikel yang ditulis oleh Pak Hedi ini, dia mengkritik sejumlah pendekatan, sejumlah paradigma yang sebelumnya berkembang di dalam antropologi. Dia mengkritik misalnya pendekatan etik dan emik misalnya. Ya. Dia kritik itu. Karena menurut dia pendekatan etik dan emik itu kita hanya mampu untuk mendapatkan pemahaman emik, namun pemahaman etik itu cenderung spekulatif. Sebagai contoh kalau kita melihat membaca kembali tulisan-tulisan atau gagasan yang dirumuskan oleh Marvin Harris tentang sapi suci di India, itu pandangan orang India bahwa sapi itu enggak dikonsumsi karena dia disucikan, itu adalah perspektif emik. Namun perspektif etiknya ya itu Marvin Harris itu kalau menurut cara pandang ini dia spekulatif saja. Apakah betul ya? Kemudian mereka sapi itu dilarang di India itu hanya karena dia menempati posisi sentral di dalam ekologi pertanian di India. Itu muncul perdebatan panjang di kalangan para antropolog sampai dengan hari ini. Artinya apa? Perdebatan itu muncul karena tadi disampaikan oleh teman kita di awal tadi. Antropolog itu mereka sekalipun meneliti di tempat yang sama, meneliti masyarakat yang sama, seringkali mereka itu memiliki asumsi yang berbeda sejak awal. Jadi mereka punya cara pandang yang berbeda sejak awal. Nah, cara pandang itu ditentukan oleh apa yang dia baca, atau dipengaruhi oleh teori atau paradigma yang dia dalami. Sehingga kalau orang mendalami satu paradigma tertentu, ada kecenderungan dia akan menggunakannya untuk mencari semacam justifikasi atas apa yang dia pandang sebagai tepat dan akurat tadi. Nah, itu gambarannya. Nah, saudara sekalian, selanjutnya selain itu perbandingan atau metode perbandingan yang pernah dilakukan oleh para antropolog pada masa lalu yang kita kenal dengan etnoscience itu, yang kita kenal dengan sebutan etnologi itu menurut pandangan Pak Hedi dia terlalu sulit untuk dilakukan atau mustahil dilakukan karena tadi antropolog dia memiliki metode berbeda, mereka memiliki minat yang berbeda. Ada sebagian antropolog yang lebih menekankan pada aspek aspek yang kekerabatan. Misalnya, ada yang tertarik untuk meneliti tentang sistem pertanian, ada yang tertarik untuk meneliti tentang teknologi, atau tertarik untuk meneliti tentang pola kekuasaan di situ misalnya. Sehingga
perbandingan itu sulit dilakukan karena data yang ditemukan oleh antropolog satu dengan antropolog yang lain memiliki bobot yang berbeda. Kalau antropolog yang memiliki, kalau seorang antropolog dia memiliki minat lebih banyak kepada kajian yang pada studi-studi tentang politik di suatu masyarakat, maka hasil yang dia peroleh itu tidak dapat diperbandingkan dengan antropolog yang lebih banyak memperhatikan pada aspek ekonomi. Sekalipun mereka meneliti pada masyarakat berbeda dan kemudian memaparkan 7 unsur kebudayaan seperti yang disampaikan oleh E.B. Taylor itu. Ya. Namun tetap saja bobotnya berbeda. Jadi perbandingan itu seperti dikatakan oleh Ricky tadi, perbandingan itu mustahil dilakukan. Yang dapat dilakukan adalah menemukan asas-asas yang berlaku secara universal. Dari mana? Dengan cara apa? Kita berupaya menemukan satu struktur yang bersifat universal dan itu berlaku di semua masyarakat. Nah, salah satu unsur yang struktur yang paling universal adalah tadi oposisi biner tadi. Lalu kategori makanan tadi. Orang membedakan apa yang merupakan makanan dan apa yang bukan merupakan makanan. Orang membedakan makanan mentah dan makanan masak. Masak dalam konsep kita adalah dimatangkan dengan menggunakan api. Itu masak. Kalau misalnya ditelup dengan cuka itu tidak dalam kategori masak, ya. Gitu ya. Mungkin di antara kita pernah ada yang makan daging mentah, namun biasanya dia sudah diberi bumbu sehingga kemudian rasa mentahnya tidak terlalu kelihatan. Jadi hanya teksturnya terasa di gigi kita. Namun itu pun juga biasanya tidak benar-benar mentah. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang pernah makan daging sapi mentah. Ya. Mungkin bagian tertentu bisa ya, orang makan bagian sumsumnya bisa ya, tapi karena dia lunak sehingga bisa ditelan langsung. Namun kalau daging saya rasa sulit untuk kita lakukan. Sekalipun kalau kita lihat kalau makan steak itu kan ada 3 pilihan. Kalau steak sapi itu beef steak itu ada yang mentah, ada yang masak sekali well done, ada yang middle, ada yang raw. Yang well done itu yang masak sekali itu memang dia benar-benar masak benar-benar dia sampai ke dalam daging nyambuk ya. Yang middle itu ya tengahnya masih kelihatan agak mentah. Yang mentah itu, yang raw itu yang masak hanya tepinya saja. Dalamnya kalau kita iris itu masih keluar darahnya kadang-kadang. Ya, itu jadi Levi-Strauss itu dia sangat jeli ketika dia membedakan bahwa di dalam masyarakat di seluruh dunia itu mereka membedakan antara makanan yang sifatnya mentah dan makanan yang sifatnya matang. Membedakan antara mana yang makanan dan mana yang bukan makanan. Sehingga saudara sekalian, kita bahkan kalau menggunakan pendekatan yang dirumuskan oleh Levi-Strauss ini dapat menjelaskan sejumlah logika di balik misalnya perintah Tuhan. Sekalipun ya itu belum tentu benar ya, belum tentu itu akurat. Namun sekurang-kurangnya dapat menjelaskan mengapa orang melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu. Ada konsep namanya kemurnian ya. Jadi ya, setiap agama itu misalnya dia berupaya agar menjaga kemurniannya. Dengan cara apa? Dengan cara orang didisiplinkan. Disiplin dalam hal menjalankan ritual, disiplin di dalam hal mengkonsumsi makanan-makanan tertentu ya. Jadi orang Islam misalnya membagi antara makanan yang halal dengan yang haram. Ya, sekalipun di antara itu ada kategori-kategori lain ya, jadi tidak sekedar halal dan haram, namun ada yang lain-lain di situ. Ya. Ada yang lebih spesifik lagi ya. Karena di antara yang halal dengan yang haram itu ada yang agak halal agak haram, itu kira-kira gitu ya. Ya, namun secara umum ada pembagian yang tegas antara yang halal dengan yang haram. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya. Ada pembedaan yang tegas. Jadi agama itu mereka memiliki, kalau kita menggunakan cara pandangnya Levi-Strauss, itu agama memiliki kepentingan untuk mempertahankan kemurniannya, mempertahankan identitasnya, agar kemudian dia dapat diidentifikasi sebagai berbeda dengan agama-agama lain.
Nah, kadang-kadang banyak orang itu tidak cukup percaya diri dengan menampilkan hal-hal yang tidak tampak di luar. Jadi kalau saya beragama tertentu, maka saya perlu menampilkan bahwa saya memiliki agama tertentu. Maka saya berpakaian dengan cara tertentu, saya berbicara dengan cara tertentu, saya bergaul dengan orang-orang tertentu, saya melakukan aktivitas dengan cara tertentu, dan lain sebagainya. Nah, itu kita dapat lihat bahwa sebetulnya tadi setiap kelompok, setiap masyarakat itu mereka ingin mendefinisikan diri mereka, dan itu adalah, kalau kita kembali di dalam konsep sosiologi, itu ada konsep namanya in group dan out group, ya. Orang mendefinisikan ini siapa yang masuk sebagai kelompok kita dan siapa yang masuk sebagai kelompok mereka. Nah, penerapan dari teori yang dikembangkan oleh Levi-Strauss ini sangat beragam. Sekarang ini kita banyak menggunakan pendekatan ini banyak dipakai untuk kajian tentang mitos, tentang novel. Itu banyak dipakai. Jadi teman-teman yang mendalami sastra itu mereka banyak menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Levi-Strauss ini. Namun ya sebenarnya tidak sebatas itu, karena dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengetahui alam berpikir manusia yang itu ada secara universal. Nah, lalu ada pertanyaan, dari mana kita mendapatkan gagasan yang kita kenal dengan oposisi biner tadi? Nah, itulah kadang-kadang kemudian orang mengatakan inilah besaran Tuhan itu di situ katanya, ya. Gitu. Jadi orang mempelajari Levi-Strauss itu banyak yang kemudian dia menjadi religius, ya, karena dia menemukan ada bagian-bagian yang itu tidak dapat dia jelaskan dan hanya dapat dijelaskan dengan keyakinan. Itu saya rasa saudara sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita masih ada waktu sampai dengan jam 12 nanti. Silahkan. Itu gambaran. Namun saya berharap teman-teman yang lain juga ikut melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 10 tadi. Silahkan ditambahkan dari yang saya paparkan tadi. Silakan. Saya akan memberikan satu sesi khusus tentang Levi-Strauss ini nanti 2 minggu ke depan, ya. Besok ke-8 atau ke-9 saya akan memaparkan ini secara lebih mendalam lagi pada saudara-saudara. Kali ini kita sebenarnya saya mengajak teman-teman untuk mencoba menguliti gagasan-gagasan dasar dari Levi-Strauss. Ini kita pakai untuk sebagai semacam pengantar untuk kita masuk lebih dalam tentang lebih dalam untuk kajian tentang Levi-Strauss begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau menanggapi dari yang disampaikan teman-teman tadi, silakan. Enggak ada? Ada. Baik. Baik, teman-teman sekali, kalau tidak ada, ya saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Minggu depan saya akan kita diskusi, setelah itu kita akan saya akan memaparkan materi. Jadi sebenarnya minggu depan adalah pertemuan ke-8, harusnya jatah UTS. Namun ya saya rasa tidak apa-apa, kita kuliah aja minggu depan. Nanti kita akan lakukan nanti kita akan kosongkan 2 kuliah terakhir, ya, pertemuan yang ke-15 dan 16, ya. Karena itu pengganti UTS dan UAS, ya. Namun teman-teman nanti saya minta untuk kita presensi di pertemuan yang ke-15 dan ke-16. Itu saya rasa teman-teman sekalian, saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Saya terima kasih sudah bersedia, teman-teman bersedia menyimak kuliah kita, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema ini minggu depan. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliah saya. Selamat siang dan sehat selalu.
yang